Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 20, Sekte Pedang Tianyuan. Jian Menger melangkah maju, tampak seperti dewi yang tak tersentuh, yang dimaksudkan untuk disembah oleh orang banyak dengan penampilannya yang cantik dan menyendiri. Setiap gerakannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jian Menger, 16 tahun, alam laut spiritual mendalam. Dia telah menguasai 18 seni pedang kelas 1 dari Paviliun Pedang. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia kemungkinan akan mencapai alam inti emas sebelum dia berusia 20 tahun. Seorang ahli alam inti emas berusia 20 tahun. Ya Tuhan! Banyak murid Sword Marquis Mansion di dekat drill ground tidak dapat menahan desahan haru ketika melihat keindahan yang luar biasa ini. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah 7 langkah jalan roh, laut transformasi dari kekuatan spiritual, dan terakhir, inti emas primordial. Tingkatan inti emas primordial adalah yang terkuat, dan hanya ada satu ahli alam inti emas di Sword Marquis Mansion. Dia adalah penguasa Mansion, Jian Xinhong. Lalu apa yang dilambangkan oleh seseorang yang menjadi ahli alam inti emas sebelum berusia 20 tahun? Kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar jenius yang luar biasa sehingga kita bahkan tidak punya motivasi sedikit pun untuk bersaing dengannya. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya dapat dilihat sekali seumur hidup di Sword Marquis Mansion. Tidak heran dia memiliki harapan untuk menjadi Sword Pavilion Master yang baru di usia yang begitu muda. Tidak ada yang dapat menandingi seorang jenius luar biasa seperti itu di seluruh Bashui Commandery, apalagi Sword Marquis Mansion. Bahkan para ahli terkenal di tribun menatap Jian Menger dengan mata berbinar. Hampir semuanya datang untuknya, kecuali Bai Chong dan beberapa orang lainnya. Gadis yang menarik perhatian dan menyendiri itu langsung menghampiri Jian Wushuang, yang berdiri di tengah kerumunan. Dia berbicara tanpa emosi, Jian Wushuang, kudengar kau akhirnya memadatkan kekuatan spiritualmu dan menjadi seorang prajurit. Selamat. Sambil menoleh, Jian Wushuang menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak marah. Kamu telah menjadi seorang prajurit dan bahkan mencapai terobosan ke langkah ke-6 dari jalan roh dalam waktu yang singkat. Itu memang hebat. Tapi kamu tidak bisa berharap untuk menutup kesenjangan kekuatan kita hanya dalam waktu 2 bulan. Aku menyarankan kamu untuk tidak menantangku hari ini. Tidak menantangmu. Dia mencibir. Pertempuran ini tidak dapat dihindari sejak kau dan ayahmu mulai menginginkan posisi Master Pavilion Pedang 2 bulan lalu. Keras kepala. Tapi kau memang selalu seperti ini. Dia masih bersikap acuh tak acuh. Aku tahu kau menyimpan dendam di hatimu, tapi ada jurang yang tak terjembatani di antara kita. Kenapa kau harus datang dan mencari penghinaan? Mencari penghinaan. Kau benar-benar sangat menghargai dirimu sendiri. Terserah padamu. Kau tidak bisa menyalahkanku nanti jika kau tidak mau menerima saranku. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku sepenuhnya dan menghentikan ide bodohmu itu sejak awal, katanya dengan tenang. Saya akan menantikannya. Jian Menger mengakhiri pembicaraan dan berdiri santai di tengah lapangan latihan. Meskipun dia dikelilingi oleh banyak jenius muda dari Sword Marquis Mansion, mereka mungkin tidak terlihat jika dibandingkan dengannya. Dia seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam-ayam, menarik perhatian dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Misalnya, semua orang telah memperhatikan percakapan singkat antara dia dan Jian Wushuang. Jian Menger sedang berbicara dengan Jian Wushuang. Apa yang dia katakan? Sebelumnya, mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan. Ditambah dengan suara bising di lapangan latihan, tidak seorang pun kecuali murid-murid berbakat yang dekat dengan mereka mendengar pembicaraan mereka. Mereka menjadi sangat penasaran tentang hal itu. Saya mendengar bahwa Jian Wushuang membuat sumpah darah 2 bulan lalu untuk bertarung dengan Jian Menger hari ini. Aku juga mendengarnya. Orang ini benar-benar keterlaluan. Beraninya dia menantang Jian Menger. Siapa di antara kita murid muda dari Sword Marquis Mansion yang berhak menantang putri pilihan Tuhan ini? Jian Wushuang hanyalah sampah yang memadatkan kekuatan spiritualnya 2 bulan lalu. Beraninya dia. Itu tidak sepenuhnya benar. Dia mungkin telah memadatkan kekuatan spiritualnya sangat terlambat, tetapi dia hanya menghabiskan waktu sebulan untuk menerobos langkah ke-6 dari jalan roh. Kecepatan kultivasinya tidak dapat dipercaya. Jadi apa? Dia baru saja mencapai langkah ke-6 jalan roh. Sebulan telah berlalu sejak saat itu. Apakah menurutmu dia telah menembus langkah ke-7 jalan roh atau alam laut roh dan setara dengan Jian Menger? Sungguh lelucon. Itu benar. Mereka semua mulai memandang rendah padanya. Di lapangan latihan, ada orang lain yang menaruh perhatian khusus pada Jian Wushuang, yaitu Jian Lin. Sebulan yang lalu, Jian Wushuang mengalahkannya, dan itu sangat telak. Dia telah memendam dendam yang mendalam sejak saat itu dan hari ini adalah kesempatannya untuk membalas dendam. Dia menggenggam erat kedua tangannya, sambil mengulang nama Jian Wushuang dalam benaknya. Para murid muda yang telah melewati lantai 5 menara ujian berkumpul di tengah lapangan latihan.
Tepat saat Jian Lan bersiap untuk mengumumkan dimulainya pertempuran, dua orang muncul di dekatnya. Apa? Para ahli terkenal di tribun segera menyadari kedatangan para pendatang baru dan langsung menatap mereka dengan mata tajam. Bahkan Bai Chong yang lesu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik mereka. Inti emas purba. Bukan hanya itu, puncak alam inti emas. Para pakar terkenal itu semuanya terpesona. Mereka yang memiliki inti emas primordial jelas merupakan ahli tingkat atas di Komando Bashui. Semua orang yang berhak duduk di tribun telah mencapai level itu, tetapi sebagian besar hanya mencapai alam inti emas awal, dengan Jian Xinhong lebih kuat dari kebanyakan. Namun, meskipun ia telah mencapai alam inti emas mendalam, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai puncak alam inti emas. Di antara mereka yang hadir, hanya ada satu orang yang memiliki kemungkinan mencapai puncak alam inti emas. Dia adalah Bai Chong, dan itu hanyalah kemungkinan, bukan kepastian. Dia hampir tidak pernah bertarung dengan orang lain, jadi tidak ada yang tahu tentang kondisinya yang sebenarnya. Sekarang, pemimpin dari dua pendatang baru itu jelas merupakan ahli alam inti emas puncak. Itu dia. Bai Chong tertegun, mengenali pendatang baru itu. Tuan Bai Chong, Anda mengenalnya? Jian Xinhong segera bertanya. Ya. Bai Chong mengangguk. Itu Sui Hanxin, tetua ke-9 dari Sekte Pedang Tianyuan. Dia mencapai puncak alam inti emas 10 tahun yang lalu. Sekte Pedang Tianyuan. Dan seorang penatua juga. Semua orang di tribun terkejut. Mereka semua adalah pakar terkenal di Komando Bashui, dengan pengetahuan luas. Mereka tentu tahu tentang Sekte Pedang Tianyuan. Sekte Pedang Tianyuan adalah salah satu dari 5 sekte di Provinsi Tianyan. Konon, ada cukup banyak ahli di sekte itu yang telah mencapai alam kekosongan Yin Yang, dan bahkan ada lebih banyak ahli di alam inti emas. Di seluruh provinsi Tianyan, sekte itu tidak diragukan lagi merupakan pengaruh yang kuat dan sekte teratas yang sesungguhnya. Para ahli di Bashui Commandery, bahkan yang paling kuat sekalipun, Sword Marquis Mansion, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tianyuan Sword Sect. Bagaimanapun, Commandery mereka hanya satu dari 108 Commandery di Provinsi Tianyan. Seorang tetua sekte, tidak peduli identitas atau kekuatan mereka, sudah cukup untuk membangkitkan rasa kagum para ahli terkenal ini. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa seorang tetua sekte pedang Tianyuan mau datang ke rumah Markis Pedang. Tepat saat itu, Jian Lan yang juga berada di tribun berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, semuanya. Tetua Sui ada di sini khusus untuk putriku." Para pakar terkenal itu tampak tercengang. Di tengah lapangan pengeboran, Jian Menger yang sejak awal menarik perhatian, kini berjalan ke arah para pendatang baru.